يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, di sini ada poin yang paling penting dari pembahasan kita tersebut adalah berkaitan dengan meminta ruqyah, yang dimana tadi Husain bin Abdurrahman As-Sulami atau Abu Huzail, dia itu mempraktekkan permintaan ruqyah, yang dimana Sa'id bin Jubair tadinya memuji dalam artian bagus tuh mengamalkan sesuatu yang didengar. Artinya poin penting, apapun dalil yang pernah kita dengar, entah ayat ataupun hadis, kita berusaha untuk mengamalkannya, ya. Kalau itu sekiranya wajib, maka setiap saat kita kerjakan itu. Tapi kalau itu hukumnya sunnah, paling bantar dalam hidup kita satu kali pernah mengerjakan itu sebagai hujjah kebaikan buat kita. Itu nasihatnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada kita. Kata Imam Ahmad, kalau toh hukumnya sebatas sunnah, paling tidak dalam seumur hidup kita satu kali pernah mengerjakan itu sunnah sebagai wujud hujjah kebaikan kita di hadapan Allahu Jalla Jalaluh. Nah, tapi Sa'id bin Jubair membawakan hadis seakan-akan membantah apa yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Tapi aku dengar hadis loh, bahwasannya Rasulullah itu melarang meminta ruqyah. Ruqyah ada dua. Ada ruqyah yang sifatnya syar'i, artinya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Quran, yang di dalamnya tidak ada yang haram, di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Ya, ini dibolehkan. Ada ruqyah yang tidak syar'i, ya, atau di dalamnya ada unsur haram atau kesyirikan. Subhanallah, disebutkan ada sekelompok sahabat yang biasa meruqyah di masa jahiliyahnya. Kemudian datang kepada Nabi SAW bertanya apakah ruqyah ini bisa dipakai untuk mengobati seseorang ataukah tidak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, man istata'a minkum an yanfa akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian ini yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, selama ruqyah tersebut tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Makanya Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takum syirkan. Tidak mengapa meruqyah seseorang selama di dalamnya tersebut ruqyah yang dilakukan tidak ada unsur kesyirikan. Artinya ruqyah yang syar'i dibolehkan. Para ulama sepakat bahwa hukum meminta untuk diruqyah dengan ruqyah yang syar'i, ya, bukanlah halal yang diharamkan. Sepakat. Jadi kalau kita datang ke seseorang minta agar kita diruqyah, Ustaz, ruqyah ana Ustaz, kayaknya ada sesuatu di badan ana. Ustaz, ruqyah ana lagi sakit. Nah, tentang hukum itu sepakat, itu tidak haram. Tapi yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama berkaitan makruh atau tidak makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh dengan dalil tadi. Ya, karena sifat dari 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab, mereka tersebut la yastarkun, tidak pernah mau untuk meminta ruqyah yang syar'i tadi. Kita nggak bicara ruqyah yang haram, kita nggak berbicara tentang ruqyah yang tidak dibolehkan, yang di dalamnya ada kesyirikan. Itu jelas haram, jelas tidak boleh dan dosa besar karena di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ini ruqyahnya halal, ruqyahnya mubah. Ya, boleh nggak kita datang kepada seorang ustadz agar si ustadz itu meruqyah kita? Sepakat para ulama untuk haram tidak. Tapi yang mereka perdebatkan berkaitan perbuatan tadi itu makruh ataukah tidak makruh, seperti itu. Atau apakah jika kita meminta ruqyah kepada seseorang masih masuk nggak kita 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab tadi. Subhanallah, para ulama berdebat, ya, berdebat yang sangat luar biasa tentang masalah itu. Nah, kalau kita melihat dari hujjah-hujjah dan dalil-dalil, ya, di antaranya pendapat-pendapat yang ada bahwa yang dimaksud dengan meminta ruqyah atau al-istirqa tersebut adalah menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Nah, ini yang menjadi poin dari kalangan ulama tersebut. Makanya sebagian ulama memakruhkan
untuk meminta ruqyah. Dikatakan di sini oleh sebagian ulama seperti Syekh Husain bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasannya al-mustarki sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillahi biqalbihi. Orang yang meminta ruqyah itu dia meminta yang ada kecenderungan untuk berpaling dari Allah Jalla Jalaluh. Beda dengan ar-raqi. Kalau raqi ini dia itu adalah orang yang baik, muhsin, artinya mendapatkan pahala ketika meruqyah. Maka oleh sebab itu ya, meminta ruqyah meskipun bukan haram tapi makruh. Kenapa? Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, karena sifat 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tersebut memiliki at-tawakkul at-tam, memiliki ketawakalan yang tinggi. Subhanallah, jangankan ruqyah yang haram, ruqyah yang syar'i saja mereka tidak pernah mau untuk meminta dari seseorang, tidak mau untuk meminta agar orang tersebut meruqyah dirinya, dikarenakan apa? Ketawakalan sempurna yang dimiliki oleh dia kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang lain, ya, di antaranya pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ulama-ulama yang lain, meminta ruqyah disertai ketergantungan hati yang luar biasa terhadap kemampuan si peruqyah sehingga menghilangkan rasa tawakal kepada Allah Jalla wa Ala, dan juga meminta ruqyah tanpa ada kebutuhan yang mendesak atau tanpa ada kesembuhan yang benar-benar diharapkan dapat diraih, maka ini yang tidak boleh, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Artinya kita datang kepada seseorang, syekh, ya ustadz, ya kiai, ya alim, tolong ruqyah ana minta ruqyah agar ana ini ya diruqyah oleh antum. Nah, orang yang meminta ruqyah ini, subhanallah, dia kalau meminta ruqyah, kecondongan hatinya kepada itu syekh, kepada itu ustadz luar biasa, sehingga menghilangkan tawakalnya dia kepada Allah Jalla wa Ala, sekaligus juga kecondongan hatinya untuk kepada itu syekh dan ustadz. Ini yang tidak boleh. Apalagi maaf, kebutuhan untuk meminta ruqyah itu tidak mendesak banget, masih bisa disembuhkan dengan jalur-jalur yang lain, tapi dia tetap meminta ruqyah. Nah, atau maaf, sudah terbukti bahwasanya si fulan atau si alan kalau meruqyah itu nggak terbukti ada yang sembuh, tapi masih aja datang kepada si fulan tersebut. Kalau kejadiannya seperti ini, maka kita tidak boleh untuk meminta ruqyah. Jadi ini tergantung hatinya kita ini. Artinya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, kalau sekiranya kita ini masih kuat tawakalnya, artinya kalau toh kita meminta ruqyah kepada seseorang, tidaklah menghilangkan rasa tawakal kita kepada Allah, dan juga kita meminta ruqyah memang atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak, ya, dan insya Allah dengan dia meruqyah atas bantuan Allah dan pertolongan Allah Jalla wa Ala, kita bisa sembuh dari sakit yang kita alami, maka hal yang demikian tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Jadi penjelasannya itu harus sejelas-jelasnya seperti itu. Makruhnya kenapa? Tidak bolehnya kenapa? Tidak bolehnya itu kalau antum datang ke seorang ustadz meminta ruqyah, yang dimana pada saat antum datang meminta kepada ustadz ruqyah tersebut menghilangkan tawakal antum kepada Allah, itu jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua, maaf ya akhi, antum datang ke ustadz meminta ruqyah, memang kebutuhannya mendesak banget sampai antum minta agar si ustadz meruqyah antum. Enggak sih ustadz, anak kadang merasa tenang aja kalau si ustadz itu yang meruqyah. Nah, ini kan sudah poinnya beda. Artinya dia tersebut menghilangkan ketawakalan dia kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan juga maaf, dia datang kepada ustadz meminta ruqyah tersebut untuk ya terbukti dia itu sembuh, itu sangat jauh sekali. Karena sering sekali ada orang yang datang kepada dia itu meruqyah, kebanyakan maaf tidak ada yang sembuh, atau mungkin jauh daripada kesembuhan. Wallahu alam bissawab. Makanya jika kita memperhatikan ya riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah enggak memerintahkan ibunda Aisyah agar meminta ruqyah untuk dirinya, bukan begitu? Dan Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah
agar apa? Meminta ruqyah. Disebutkan di dalam hujjah dan dalil yang lumayan banyak tentang masalah itu. Artinya menunjukkan tidak mutlak meminta ruqyah tersebut tidak boleh. Tidak mutlak meminta ruqyah itu tidak masuk 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Rasulullah SAW memerintahkan ibunda Aisyah ketika sakit untuk meminta ruqyah. Kemudian Asma binti Umais radhiyallahu anha juga diperintahkan oleh Nabi SAW agar meminta ruqyah untuk anak-anaknya. Anak-anaknya sedang sakit. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Asma binti Umais agar meminta ruqyah agar seseorang tersebut meruqyah anak-anaknya. Dan kalau kita melihat hadis-hadisnya tersebut adalah hadis-hadis sahih, ya, hadis-hadis yang sahih, dan banyak lagi yang lainnya. Kesimpulannya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, bahwasannya di dalam meminta ruqyah tadi itu, kesimpulannya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, pastikan kita yang meminta ruqyah tidak disertai ketergantungan hati yang luar biasa terhadap kemampuan si peruqyah. Itu yang pertama, catat. Antum boleh minta kepada seorang ustadz, minta ruqyah dengan catatan hatinya antum dijaga. Jangan sampai dalam qalbu dan hati antum ada ketergantungan kepada si ustadz yang meruqyah antum tersebut, sehingga menghilangkan rasa tawakalnya antum kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, pastikan pada saat antum meminta ruqyah kepada seorang alim, kepada seorang ustadz, meminta ruqyah ya dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Kita sudah datang ke dokter, kita sudah mencari obat ini, obat itu, dan seterusnya, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya kita putuskan untuk datang kepada seorang ustadz untuk apa? Meminta ruqyah. Artinya betul-betul mendesak. Kalau tidak mendesak, jangan minta ruqyah. Jangan minta ruqyah. Dan yang terakhir, antum banyak kepastian dalam masalah begini. Artinya kebiasaan tuh ustadz atau tuh alim, rata-rata yang diruqyah oleh beliau dengan doanya beliau itu rata-rata pasiennya itu apa? Sembuh. Ya, seperti itu. Dan tidak semua ustadz yang bisa meruqyah, ya, ada ustadz-ustadz tertentu yang masya Allah dalam masalah meruqyah luar biasa, ya. Nah, tapi yang menjadi problem, yang menjadi masalah itu kalau kita sebagai ustadz buka klinik ruqyah, itu problem, mengajak orang-orang untuk meminta ruqyah kepada kita, dan rata-rata yang datang kepada kita belum tentu ketawakalannya sehebat antum. Yang datang itu orang-orang awam, yang kadang kebutuhannya tersebut bukan mendesak banget, kadang biasa-biasa saja. Apalagi kadang bikin praktek dengan ruqyah ya jamaatan, ya di masjid misalnya, ya kan? Ada ustadz meruqyah, ayo siapkan kantong plastik, ya, untuk apa? Takutnya nanti kalau diruqyah muntah-muntah dan seterusnya. Nah, ini kan sudah tidak benar. Artinya secara otomatis yang datang ke masjid, yang menemui itu ustadz, kemudian diruqyah oleh ustadz itu, dia meminta kepada ustadz tersebut untuk meminta ruqyah, dan seakan-akan dia meyakini itu ustadz punya kemampuan yang sangat luar biasa. Yang kedua, pastinya kalau dia punya keyakinan seperti itu, si ustadz itu luar biasa dalam masalah peruqyahan, berarti menghilangkan tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini bahayanya. Yang ketiga, maaf-maaf yang sering mengadakan entah daurah ruqyah dan seterusnya, itu bisa jadi ya kebutuhan bukanlah kebutuhan yang mendesak, cuma sakit biasa saja misalnya, datang ke ustadz minta diruqyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang disimpulkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kesimpulan yang sangat menarik. Intinya bahwasannya kita katakan meminta ruqyah tersebut hendaknya dalam diri kita tersebut pastikan kita tersebut memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah dan tidak ada ketergantungan hati kita kepada si peruqyah tersebut, ya, dan juga pastikan meminta ruqyah ya dalam kebutuhan yang sangat mendesak,
bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, dan pastikan juga ya bahwasannya si peruqyah tersebut memang mampu atau bisa untuk mendapatkan manfaat dari ruqyah yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Adalah Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku tersebut meminta ruqyah agar jangan sampai terkena penyakit ain atau panas, mata panas. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam ya, Muslim. Kemudian disebutkan juga oleh riwayat yang lain bahwasanya Asma binti Umais ya diperintahkan oleh Nabi untuk meminta ruqyah untuk anak-anaknya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, mengumpulkan hadis larangan-larangan meminta ruqyah dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk meminta ruqyah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, di sini ya bahwasannya kita di dalam masalah meminta ruqyah tersebut pastikan ada ketergantungan hati tetap kepada Allah Jalla wa Ala, dan tawakal yang sempurna hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Sedangkan orang itu meruqyah kita, jangan sampai ada ketergantungan hati kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Maziri dan juga dikatakan oleh yang lainnya. Nah, disebutkan yang terlarang tersebut adalah meminta ruqyah kepada seseorang ketika ada unsur ketergantungan kepada si peruqyah, dan itu menghilangkan ketawakalannya kepada Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.